Ini dia cara aku akan setting OBS untuk mempersiapkan gimana aku akan record screen ya. Em, aku juga akan mengatur gimana sih scene ordernya dan gimana aku nyusun mengorganisnya. Kita lihat aja di video ini. Oke. Nah, yang pertama di scene ini ya, aku punya banyak program. Jadi yang pertama kali aku lakukan sebenarnya aku membuat yang namanya master semua inputku ya. Jadi aku punya master, untuk setiap kamera, isinya hardware-nya langsung ya. Master untuk setiap kamera ada, aku punya 4 kamera yang aktif sama webcam, tiga kamera yang aktif ya. Jadi kapan butuh kita bisa panggil, dan kalau dilihat eh, itu ada di eh, setiap setiap scenes master itu ada hardware sendiri. Ini kamera. Jadi di sini source-nya itu langsung kayak ini, eh, either dia master itu dia source yang eh, seperti ini gitu loh. Kayak misalnya em, ini kamera source-nya itu di kamera langsung. Dia sebenarnya adalah eh, apa namanya ini, video input capture ya, source video capture device gitu, dan seterusnya. Jadi ini ada master, webcam, semua kamera-kamera. Terus karena gue mau record screen itu ada master, eh, setiap screennya gue kasih master yang eh, full ya, yang full, eh, yang full gitu loh. Nah udah, dan kemudian itu jadi kita udah punya, eh, kita udah punya master, kita udah punya master kamera, kita udah punya master semua monitor, kita udah punya master. Sekarang tinggal master audio. Nah, audio saya pakai eh, voice meter loh ini ya. Eh, voice meter itu sebenarnya gratis. Jadi dia modelnya donationware gitu loh. Eh, kamu bisa download itu langsung di eh, voice meter VB audio voice meter ya. Jadi kamu bisa download voice meternya langsung di sini. Nah, voice meter itu modelnya donationware, yang artinya ya, donationware itu kamu bisa menggunakannya tanpa bayar sampai batas tertentu. Tapi kalau kamu mau menggunakannya, dan modelnya kalau dia kamu belum memberikan donasi ya, dia bakal ada terus pop up muncul pengingat reminder untuk memberikan donasi. Sebenarnya kamu bisa menggunakan semua fiturnya, tapi kamu tetap diganggu dengan yang namanya nagging screen. Jadi dia ngingetin terus. Buat aku sih uh, itu cukup cukup worth it dengan fitur yang aku bisa terima. Kenapa? Pertama, aku bisa divide apa aja yang aku butuhin. Kayak misalnya ini audionya, aku mikrofon aku masukin ke dua ini. Terus untuk, kamu lihat di sini B1 ini semua untuk mikrofon.
itu nanti bakal kesini semua. Lihat kan ini mikrofonnya jalan nih. Nah kemudian sistem saya masukin, sistem dan yang lain-lain saya masukin ke B2, dan musik saya masukin ke B3 gitu loh. Jadi itu nanti bisa dipisah dan bisa dikontrol masing-masing volumenya, atau di OBS-nya sendiri itu bakal membuat segala hal itu lebih mudah. Untuk kenapa ini bisa naik turun terus, ini bisa naik turun gitu ya. Kalau aku ngomong dia naik turun, itu nanti di video lainnya, ini namanya ducking audio. Itu satu feature yang bisa kamu gunakan di Voicemeeter. Jadi untuk $10, 10 USD itu aku rasa worth it lah. Dan itu cuma sekali bayar. Kalau ada version baru ya tinggal download gitu loh. Kalau lo punya license-nya, kamu bisa pakai. Dan kemudian, tapi kamu harus ingat kalau Voicemeeter itu baca hardware ID-mu. Kalau kamu pindah komputer, kamu nggak bisa pakai dengan license yang sama gitu loh. Kita kembali ke itu. Sekarang audio ya. Nah, kalau audio, kamu bisa lihat kalau audioku itu sebenarnya aku juga udah pisahin. Jadi setiap output ini ya, setiap output ini aku itu udah punya masternya sendiri di OBS gitu loh. Jadi kamu bisa lihat di OBS-nya sendiri ada Voicemeeter A1, A2, A3, B1 dan B2, B3 gitu loh. Kenapa aku nggak pakai A5, A4 dan A5 gitu loh. Karena memang ini nggak kepake buat aku gitu loh. Outputku nggak sampai sebanyak itu. Nah, kemudian setelah semuanya udah ada ya, kemudian aku akan menggroupingnya ke dalam yang namanya program source. Jadi program source itu kelompok-kelompok yang program source itu kayak kelompok-kelompok yang aku source yang aku kelompokin supaya nanti gampang ketika aku harus mereuse-nya ke main programnya gitu loh. Main program scene-nya. Main program scene itu apa gitu loh. Main program scene itu yang dipakai buat tampil gitu loh. Yang dipakai buat tampil. Jadi hanya beberapa scene aja yang dipakai buat tampil. Jadi kalau kamu lihat di sini, aku punya hanya segelintir gitu loh. Jadi kalau dilihat di sini, aku punya tampilan buat layar atas, kemudian tampilan buat layar bawah, kemudian tampilan buat layar kiri, tampilan buat layar kanan, kemudian untuk sebenarnya ini untuk program untuk tampilan untuk chatting langsung ya, single face cam itu dari kamera yang satu, terus ini kamera yang ini ya, terus ini kamera yang dari webcam di atas buat nampilin meja ya, kemudian itu aja. Jadi kita punya, aku punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang ini di sini masih kurang, tapi aku masih belum. Untuk di desktop aku nggak bakal tampilkan gitu loh, karena tampilan belakang itu ada satu kamera lagi di belakang itu ya, itu buat live aja gitu loh. Jadi untuk struktur vertikal tampilan vertikal ya gitu loh. Jadi untuk di tampilan horizontal kayak begini itu aku nggak siapkan gitu loh. Jadi kalau dilihat yang tampilan atas ini ada beberapa yang program source tadi. Lihat ini program source doang isinya. Jadi bukan raw physical source-nya gitu loh ya. Gitu. Kenapa? Alasannya adalah simple. Kalau kamu buat kayak begini strukturnya, kamu bisa reuse gitu loh. Kayak begini ya. Biasanya kan kamu bikin
Misalnya mau bikin yang udah pernah dipakai gitu ya, contoh kayak kamera, video capture kamera, itu kamu bisa add existing gitu loh, bukan itu gitu loh, bukan begitu caranya. Nah kemudian setelah itu setelah semuanya udah ready gitu ya, udah kita mulai susun bagaimana apa aja yang mau dibikin. Pertama mulai dari tampilan atas. Jadi yang utama itu adalah ini, ya kan. Nah kalau kamu lihat di tampilan atas ini, di OBS-nya sendiri, kalau kamu lihat ini kan sources-nya itu cuma webcam, kamera 3 ya, kamera 3 dan top screen-nya. Masalahnya di sini adalah dia tidak punya audio. Oleh karena itu kita coba tambahkan, tadi kan kita udah bikin ya audionya sendiri, tadi kita di awal-awal tadi kan aku ada bikin kalau nggak salah ya. Iya, jadi salah satunya adalah program source yang isinya aku kasih semua output yang aku butuhkan. Kenapa aku nggak pasang A0, A1, A2, A3-nya. Jadi tadi udah ada yang namanya audio ya. Jadi kenapa aku tadi nggak nambahin A1, A2, A3 dan seterusnya. Karena A1, A2, A3 itu physical output ya. Jadi itu balik saya kalau nggak ke speaker, ke headphone atau ke headset gitu loh. Jadi makanya untuk live-nya untuk output di software di rekaman recording dan streaming itu aku pakai di B1, B2, B3 gitu loh. Seperti yang kamu lihat di sini. Di atas ini voice meternya tadi aku setting di B1 itu yang ini outputnya, B2, B3. Nah yang A1, A2, A1 ini speaker utama gitu loh. Jadi kalau aku play music, aku bisa dengerin langsung dan juga dia ngirim ke B3. B3 itu buat di record gitu loh. Itu enaknya pakai voice meter tadi, kenapa aku lebih menyarankan pakai voice meter. Nah kemudian setelah kita punya itu tadi audio, kita udah punya satu audio yang terlokalisasi. Jadi contoh nih, kenapa pakai begini lebih bagus ya? Karena seandainya nih di satu saat kamu ini kan kita tambahin nih semua nih di masing-masing, kita tambahin yang namanya add source, terus scene, master audio, mana master audionya, program source ya tadi ya, program source audios ya. Nah program source audios itu kita udah bisa taruh dia di setiap yang namanya scenes. Kalau udah begitu kita copy aja ya. Jadi di setiap scene utama kita kasihkan ini yang nanti scene yang akan kamu switching untuk main program gitu. Jadi semua yang ada PRG ini aku grupkan sebagai program ya. Jadi itu yang aku kasih semuanya. Jadi ini setiap program itu aku bakal kasih. Nah ini yang satu nih yang masalah nih. Jadi masalah di program bottom, program bawah, layar bawah ini dia cuma punya Poco A30 sama bottom nggak ada webcamnya. Jadi kita tambahin aja itu. Pertama kita tambahin program source audio ya. Kemudian kita tambahin program source yang kurang kan webcamnya. Source. Jadi kita nambahin scene-nya. Kenapa kita nambahin scene-nya? Hold on. Where is it? This one. Oke. Kita tinggal atur aja posisinya yang mana yang di atas, yang mana yang di bawah. Oke. So ini scene-nya. Jadi kita tinggal
atur gitu loh. Nah sekarang ini sudah punya audio, jadi scene yang ini udah punya audio, audionya bakal kekirim. Nah kalau kamu lihat di sini ini udah ada nih audionya. Kalau tadi contoh yang ini malah nggak ada apa-apa isinya, ya. Ini belum selesai. Oke, kita selesaikan ya. Pertama kita add dulu yang namanya scene webcamnya, program source webcam crop. Ya, ini webcam cropnya, ya. Webcam crop itu apa? Ntar abis ini kita jelasin deh. Ini programnya dulu. Kita kasih, kita kan mau nunjukin, kalau ini kan share live ini kan mau nunjukin monitor saya yang di kiri, ya. Jadi monitor yang di kiri itu kita pakai scene master screen kiri. Nah, screen kiri kan seperti ini ya. Masalahnya kalau karena screen kiri saya tegak gitu loh. Saya pindahin ke bawah nih ya. Ya, karena scene kiri saya itu, monitor kiri saya itu tegak dan monitor kanan juga tegak gitu loh. Vertikal. Nggak mungkin masuk ke dalam layout seperti ini. Nah, jadi yang saya lakukan adalah ini ya. Karena saya punya mouse to zoom to mouse script ya, itu bakal jalan ketika zoom to mouse script. Oke, zoom to mouse nya nggak jalan ya, nggak ada ya. Nanti kita add. Itu saya bakal bikin 2 display. Yang satu buat dia tampil ya. Contoh nih, jadi kita tambahin nih satu masternya karena saya pakai zoom ya. Saya tambahin scene baru masternya namanya left screen no zoom. Itu saya tambahin dulu di bawah. Terus saya bakal nambahin juga yang namanya add scene master right. Kamu boleh ngasih nama ini apa aja, cuma saya lebih nyaman pakai bahasa yang seperti ini. Kamu boleh pakai bahasa Inggris, bahasa Jawa, terserah, nggak ada yang larang gitu loh. Right screen, yang mana yang kamu yang mana yang gampang kamu ngerti aja. Yang pakai kan, yang mana yang gampang kamu ngerti aja karena yang pakai itu kan kamu juga. Jadi yaitu right screen no zoom. Nah, di dalam masing-masing no zoom ini kita bakal tambahin satu lagi. Oke. Kita bakal tambahin ini. Jadi ini kita bakal ganti namanya jadi Z display. Kalau aku sih gini ya, terserah kalian mau gimana menggroupingnya ya. Iya. Terserah kalian mau gimana groupingnya, itu terserah kalian. Kalau saya sih seperti ini. Jadi saya bakal ganti namanya Z display ini karena ini nanti semua bakal bisa zoom. Hanya monitor-monitor saya yang tegak yang nggak bisa zoom. Yang harus punya 2 tampilan, satu bisa zoom, satu nggak bisa zoom. Nah, kanan juga ini zoom display, yang ini zoom display juga. Nah, yang di no zoom saya bakal tambahkan satu lagi source. Saya nggak bisa source clone, saya juga nggak bisa copy paste gitu aja. Saya harus bikin display capture baru yang khusus buat nggak pakai display. Saya kasih, kalau saya sih bikinnya Z display aja tanpa ada Z-nya, jadi saya tahu kalau ini nggak pakai zoom ya. Saya kasih nama yang sama gitu loh, LG left. Namanya itu terserah gitu loh, karena ini saya bakal add
layar kiri saya, kebetulan layar kiri saya itu mereknya LG, jadi itu terserah kalian apa namanya. Nah, kemudian di select ya ini tadi yang tegak tuh. Oke. Nah, ini tetap dikasih eh, di rotate. Di masternya itu di masternya itu tetap dikasih rotate karena dia harus, karena ini layarnya displaynya horizontal ya, kita harus masukin dia ke sepenuhnya layar, sepenuhnya kanvas gitu. Jadi kita masukin seperti ini, balik balik. Transform, kita transform rotate 180 derajat. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah. Kemudian yang berikutnya sama halnya kita lakukan di no zoom yang kanan. No zoom yang kanan itu bakal dibikin display Delmon, karena monitor yang kanan itu pakai Dell. Saya kasih nama biar gampang dan mudah membedakannya, nggak perlu ribet-ribet gitu. Sama, kita berarti transform ke counter clockwise. Nah, ini harus dipenuhkan gitu loh. Oke. Nah, setelah penuh gini, sudah begini ini ya. Sebelumnya kita harus bikin satu program source ya. Program source horizontal view-nya dari layar tegak tadi. Saya membuatnya seperti ini. Itu terserah kalian desainnya seperti apa, tapi kalau kalian mau ya desainnya terserah sih. Saya bakal create satu scene baru yang namanya PRG source ya. Program source itu ya sumber programnya lah nanti, jadi udah di grup gitu loh. Ini bakal ada grup dari satu tegak dan satu zoom nanti gitu loh. Oke. Nah, di sini saya akan kasih nama left screen horizontal. Nah, di sini saya akan tambahkan dua. Satu, scene no zoom, masternya yang no zoom, karena kan kita mau masukkan kiri, berarti saya tambahkan ini. Terus add source-nya juga yang scene zoom, master left screen no zoom. Nah, ini ada dua nih kan, berarti udah. Setelah itu yang perlu dilakukan adalah ya, yang ini dua-duanya kita bakal zoom. Yang saya lakukan ini seperti ini, terserah kalian mau gimana. Saya transform, ini saya pindahkan ke balik lagi, salah. Transform dua kali aja deh. Transform, memang bisa 180 derajat, tapi saya lebih nyaman kayak begini, lebih pasti. Nah, ini yang sebelah kiri, salah ya. Harusnya yang no zoom, kita matikan dulu yang ini. Yang no zoom, ini kita transform clockwise ya. Ini saya taruh di sebelah kiri gitu. Nah, yang zoom ini nanti zoom ya. Ini yang saya lakukan adalah ya saya rotate juga ya, seperti ini. Kemudian saya bikin seperti ini. Tunggu. Ini saya bikin seperti ini.
Kemudian ini saya pertama tadi saya bikin transform fit to screen dulu. Fit to screen itu bakal membuat dia jadi bisa diubah seperti ini. Kemudian saya rotate 90 derajat clockwise. Nah, di sini saya bisa bikin ini kayak begini, ya. Nah, setelah itu ya, yang saya lakukan adalah saya buat script. Ini saya udah punya scriptnya nanti bisa di-download, di deskripsi saya cantumkan, ya. Kemudian saya edit scriptnya itu nanti bakal di video berikutnya deh. Saya lari ke tempat saya mendownloadnya. Broadcasting OBS plugin, zoom to mouse, zoom to mouse. Zoom to mouse. Nah, ini kan tadi sebelah kiri ya. Saya mau kasih yang ini kiri. Saya bakal kasih dia zoom display kiri. Oke. Setelah itu udah saya kasih, ini saya setting dulu, ini jadi 3, kemudian ini 0,1, ini saya kasih 0,05, dan follow border ke 50. Terus nah, itu aja yang saya lakukan di sini. Nah, kemudian saya lari ke setting, ada hotkey. Kamu bisa set hotkey ya. Kalau kamu nggak punya MIDI player kayak saya, atau nggak punya controller lain gitu, keyboard, kamu bisa pakai keyboard, setting aja hotkey-nya, toggle zoom sama toggle follow, ya, itu kamu setting. Nah, apa yang terjadi? Itu bakal membuat dia bisa di-trigger otomatis. Nah, kenapa saya tidak menggunakan itu? Karena saya menggunakan yang namanya streamer bot. Saya menggunakan streamer bot dan udah setting ini. Ini juga satu hal yang bakal saya share nanti kapan, ya. Tunggu aja di seri-seri berikutnya, makanya jangan lupa subscribe dan follow, ya. Banyak info-info yang bakal gue share dari pengetahuan aku, ya. Itu aja. Kemudian kita lihat buktinya, kita coba buktikan apakah dia bisa jalan. Mana tadi? PRG source, left screen, horizontal. Sekarang saya tekan, ini saya nekan tombolnya ya. Saya nekan tombol yang bakal dipakai buat zoom. Nah, dia bisa zoom tuh. Nah, ini satu. Yang saya masih belum bisa dapatkan adalah, ya, bagaimana caranya membuat dia zoom ekstrak ke samping. Mungkin kalau ada yang tahu, oke, kita share aja di komen, silahkan komen gitu loh. Jadi saya buat begini, jadi dia bisa zoom kayak begini, ya. Dan ini salah satu kekurangannya. Dan ya udah begini. Dan setelah itu yang saya lakukan adalah di share left, ya. Share left ini share replace, saya ganti dengan yang barusan kita buat. Scene, program source, Poco, no, itu tadi program source left screen horizontal. Begini. Kalau mau dikasih ini sih background gitu ya, apa gitu, biar enggak jelek-jelek amat, kayak hitam-hitam banget gitu, ya boleh aja kamu kasih di belakangnya apa gitu, kayak terserah sih. Tapi salah satu batasan kemampuan dari zoom to mouse yang 2 version ya. Nah, ini saya lakukan hal yang sama di share right juga seperti itu, ya. Ini satu yang kurang, masih
Oke, ini masih satu yang kurang adalah audio. Add source, sense, PRG, source audio. Nah, ini udah semua selesai, berarti yang kiri sudah selesai. Yang kanan kita tambahkan dulu output sini. Program source webcam. Oke. Kemudian sama, kita harus bikin satu lagi yang namanya program source right horizontal. Kita buat seperti itu aja, terserah kalian mau gimana layoutnya yang ini, tapi saya seperti yang tadi, yang pertama saya tambahkan itu scene-nya si master kamera kanan, dua-duanya sih, kemudian scene-nya master kamera kanan, jadi udah. Yang zoom itu di sebelah kanan, yang no zoom itu di sebelah kiri. Jadi kita transform, dan ini juga transform, transform ke kanan, sama. Ini kita kecilin, tarik seperti ini. Nah, kemudian yang ini ya, kita tarik aja dulu sampai seperti ini. Kemudian kamu edit transform dulu, edit transform, terus ganti ini jadi center, terus ini scale to inner bound. Kalau kamu sudah ganti itu scale to inner bound, kamu sudah bisa pindah-pindahin ininya. Nah, dia bakal seperti itu. Jadi by default sebenarnya si OBS itu dia bakal transformnya itu ngunci di situ. Nah, kemudian yang perlu dilakukan berikutnya adalah menambahkan skripnya. Sekali lagi saya katakan, ini sudah di customize sesuai dengan kebutuhannya saya, karena saya punya 4 monitor. Ini pakai Lua, kayaknya ada yang Python tapi nggak tahu ya. Tapi Python itu lebih ribet, tapi punya kemampuan lebih. Belum ada yang bisa zoomnya itu bisa adapt ke screennya. Aku belum nemu. Kalau ada yang nemu ya silahkan komen di bawah. Anyway, ini saya bakal tambah yang kanan. Itu nanti di video berikutnya. Ya, Z display del. Kita tambahkan ini 3, ini 0,1, ini 0,05. Auto follow ini masukin ke 50. Oke. Set. Close. Nah, sekarang kita coba. Oh, sama kembali seperti sebelumnya. Kamu juga harus, kalau kamu nggak punya mouse ini, kamu bakal, atau kalau kamu nggak punya MIDI controller ya kamu bakal perlu set hotkey-nya. Itu karena sudah disetting, saya udah ngedit luas scriptnya, jadi udah beda-beda, ada kiri kanan. Kalau kamu download dari GitHub-nya itu masih cuma buat satu monitor ya. Oke. Anyway, ya itu. Jadi sekarang ini udah bisa ngikutin. Nah, ketika mau gunanya follow hotkey-nya itu apa? Contoh kayak begini nih. Kayak begini. Dia nggak bakal ngikut lagi. Ketika saya nyalain dia bakal ngikutin mouse-nya. Jadi kadang-kadang itu ada yang kamu butuh stop ya. Kamu butuh stop, butuh misalnya nih, kamu klik di sini ya gitu loh. Kalau digoyang-goyang kayak begini kan pusing. Tapi kamu stop. Nah, kamu klik di sini ya. Ini, yang ini. Ini, oke. Jadi dia bakal berhenti. Itu gunanya. Nah, kemudian kita zoom out lagi. Nah, ini untuk source-nya. Atau kalau kamu mau lebih menarik ya mungkin bisa aja dibikin kayak begini kali ya. Karena toh dia juga nggak bisa. Itu terserah kamu. Apanya? Caranya. Ya. Tapi yang pasti kalau dibikin seperti itu juga nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Ini keterbatasan dari kemampuan skripnya.
Oke, ini kita bikin gini aja yang untuk yang kanan ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah ini udah selesai, program source udah selesai, kita pindah ke share write ya. Share write itu dia sudah ada semuanya, dia belum ada audio, kita add audionya. Master enggak, program source audio. Kemudian kita tambahkan yang tadi program source right screen horizontal. Kenapa sih mas kok ribet banget gitu? Kenapa sih gap kok ribet banget ininya? Susunannya. Sebenarnya ini memudahkan saya sih. Kalau saya ini memudahkan saya. Kenapa? Ketika saya lihat ini, saya harus pergi ke program screen horizontal. Nah, ketika saya mau update, misalnya saya pengen bikin variasi dari scene yang ini ya, dari scene yang kanan ini, loh. Misalnya ada yang mau pakai ini apa namanya, mau ada yang pakai background gitu ya. Ya saya tinggal copy sebenarnya, duplicate, terus nanti ininya udah ikut gitu loh. Saya tinggal nambahin satu. Nah, yang lain nggak perlu diganti. Nah, ketika ini jadi kan sudah ada dua nih, artinya sudah ada dua source-nya. Ketika saya butuh menggantikan, contoh nih, saya butuh ganti ini posisinya jadi pindah ke kanan aja gitu loh. Ya udah, saya cuma ganti di master right screen, program source, mana tadi, program source right screen horizontal tadi. Saya tinggal pindahkan ke sini gitu loh. Jadi dua-dua skinnya bakal terganti langsung gitu loh. Itu aja sih lebih enak. Nah, kemudian oke. Jadi itu semua. Kalau ada pertanyaan silakan tulis komen. Ada komentar silakan tulis komen. Nah, ini untuk talk aku kayaknya belum ada apa-apa. Kita isi aja ya sekalian. Sin Poco. Nah, ini crop Poco masih. Ini kan contohnya ya. Ini karena saya kemarin itu settingan kamera Poconya itu horizontal, tapi ini udah mulai gagap gitu ya. Berarti kita cuma perlu ganti crop Poco. Crop Poco ya. Kan di sini ada clone Poconya nih. Saya tinggal gantikan dia buat ini kan sudah di clone ya. Kita tinggal transform, kita putar aja ke kanan. Nah, terus ditaruh di sini kali ya. Terus kayaknya ganti ini. Advance mask-nya kita pindahkan, center X-nya recenter dulu. Itu dia. Itu terus kayaknya kita gedein deh. Tapi kalau radiusnya digedein, dia mentok. Dia bakal mentok ke ininya. Gitu loh. Nah, ini udah. Sekarang tinggal kita crop aja. Saya pengen crop ini, jadi bisa lebih pas. Ini udah nih, kita close. Kenapa saya potongnya di sini gitu loh? Kenapa nggak di tempat ininya, tempat dia ada nanti gitu loh? Ini tujuannya nih. Program source-nya webcam core crop Poco crop. Nah, ketika Poco crop ini kita filternya kita buka di kanan bawah. Nah, jadi ternyata ini perlu diubah. Ini permasalahannya. Sebenarnya seharusnya sih dipotong di sini. Coba aku mau lihat di setup apa yang terjadi. Setup sebentar kita nggak usah pakai ada turunnya. Oke. Itu masih ada ya. Bentar. Pop-popnya kita ganti dulu.
purple, iya, norak dikit. Shadow distance, light angle, itu kita mau buat ke arah situ, intensity-nya dikecilin, shadow distance digedein, kita buat ke arah situ dianya, kanan bawah, tapi terlalu jauh, saya gedein, aja, intensity terlalu intens, terus ini perlu dibuka lagi, gitu. Nah, ini harus disesuaikan juga sih jadinya. Nah, ketika di sini sebenarnya perlu sih master program source, Google Crop. Nah, itu kita bisa gedein, kita bisa rapetin dianya lagi, rapetin lagi. Nah, ini untuk mengatur ini. Nah, sekarang kita butuh melakukan di sini, kita butuh melakukan karena saya punya move plugin ya, saya butuh mengubah ini. Filter, ya itu. Tapi nanti ini bakal saya pindahkan dulu, saya klik show transform dulu, edit transform, ini saya bakal masukin supaya dia menjadi 30 pixel. 40 aja, 40 pixel. 40 pixel, 40 pixel. Bentar. Empat puluh pixel dia bakal perlu ininya ke bawah lagi. Tapi ini diturunin dulu. Ini juga harus dirapetin, ini dirapetin. Rapetinnya sampai ininya ya. Jadi 40 pixelnya itu dari situ. Sebenarnya ini bebas 40 pixel. Itu kenapa 40 pixel, gara-garanya aku cuma pengen menyamakan aja sih. Nah, kalau sudah begini, saya sekarang edit filternya di scene-nya, filter di scene ya. Saya edit filter di scene-nya itu di kanan bawah, ini kan posisinya kanan bawah nih. Saya kunci, terus kita pindahin ke kanan atas. Hmm, 40. Ini kita naikin jadi 40. Oke, kanan atas kita lock. Terus kiri atas kita bakal pindahkan 40 ya. Terus ini juga naikin jadi 40. Kiri atas kita lock lagi, get transform. Kiri bawah itu naik jadi 40. Oke, kiri bawah kita get transform, kemudian di tengah kita pindahkan ini transform center to screen, ini kita gedein segede apa, kita pindahin transform center to screen. Oke, kita set transform. Nah, kemudian height
height kita masukin dia ke bawah. Itu saya kecilin aja di sini. Oke. Jadi get position. Udah. Kita coba ya. Kita coba itu. Kita coba ya. Poco crop filter. Kita coba deh. Tada. Pindah ke sana. 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 Height. Tengah. Height. Kiri. Tengah. Kanan atas. Height. Kiri bawah. Di atas. Oke. Itu aja. Nah, itu nanti tinggal kita masukin ke controller, ke hotkey, terserah. Oke. Jadi itu sudah siap. Tinggal kita lihat di setup. Itu udah nongol. Kayaknya gede banget jadi. Nggak apa-apa lah, jadiin aja. Cuma sekali ya. Jadi kita coba dulu. Kita pindahin ke bawah. Poco crop. Filters. Ya, kiri bawah. Kanan bawah. Oke. Yang ini 30 crop filter height. Tada. Oke. Oke, sudah nih. Jadi tuh udah semua ya kayaknya ya. Udah kelamaan juga. Jadi ini udah. Jadi kita udah punya ini semua sudah terisi. Oke. Jadi kesannya banyak banget ya. Kesannya banyak banget scene-nya kalau kamu lihat dari sini. Wasteful nggak sih? Kalau menurut gue sih enggak. Karena gue udah punya semua mappingnya. Jadi di setiap master itu udah ada input dan output yang aku butuhkan untuk program-programku ya. Ketika nanti aku akan program itu sudah ada. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana mapping ini ke MIDI controller supaya bisa di setting ya. Oke. Langsung aja